Nah, pagi ini saudara-saudara, saya mau melihat satu figur, satu karakter, ya, yaitu Yusuf di dalam kisah Natal. Kita tahu Yusuf adalah bapak dari Yesus, walaupun Yesus tidak berasal dari benih Yusuf, ya. Tetapi secara manusia, Yusuf adalah orang tua dari Yesus, karena Yusuf adalah suami dari Maria yang melahirkan Yesus sebagai manusia. Nah, pagi hari ini saudara-saudara, saya memberikan judul lelaki hebat. Kenapa hebat? Ya, karena Yusuf di dalam setiap perjalanannya, ya, saya menemukan bahwa Yusuf adalah seorang yang taat kepada petunjuk Tuhan. Ya. Jadi khotbah pagi ini saya sampaikan intinya cuma satu. Bagaimana kita melihat Yusuf taat kepada petunjuk Tuhan, lalu kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dewasa ini pun seharusnya juga taat kepada setiap petunjuk yang Tuhan berikan kepada kita. Itu aja intinya. Mau dilanjut apa sudah ini? Karena intinya sudah ada itu. Ya. Jadi setelah mendengarkan khotbah ini, kita semua, saudara sebagai jemaat, saya sebagai hamba Tuhan, kita terus belajar taat untuk melakukan atau tunduk kepada setiap petunjuk Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Saudara, saya sadari bahwa hidup itu adalah sebuah perjalanan panjang, ya kan? Dan di dalam perjalanan yang panjang itu, seperti halnya jalan, ada tanjakan, betul? Ada turunan, ada belok kiri, ada belok kirinya yang 20 derajat, ada yang 45 derajat. Saudara, menikung tajam. Ada belok kanan dan sebagainya. Di jalan kadang kita ketemu daun basah, keselip mobil atau motor kita. Ya. Ini gambaran seperti ini paling cocok kalau kita gambarkan perjalanan Sumbawa ke Bima, saudara, ya. Banyak tikungan, ya, daun basah jatuh, di Nangatumpu kita ketemu jurang yang begitu dalam di sebelah kiri kalau kita menuju Bima. Tapi ya tertarik juga kita berhenti, kan gitu kan? Lihat jurang, itulah itu. Tetapi bagaimana kita bisa selamat sampai ke Bima itu? Karena kita taat kepada petunjuk yang ada di sana, saudara. Ya kan? Ketika kita mengendarai kendaraan, taruh kata mobil, lalu kita melihat dari jauh turunan curam dan licin, maka kita mengurangi kecepatan. Ya kan? Ya. Ketika kita lihat tikungan tajam ke kiri, kita mengendalikan kendaraan kita sesuai dengan pengetahuan kita agar nanti pas nikung tidak terbalik ke kanan. Begitu kan? Itu namanya petunjuk. Petunjuk. Ya, tanda marka. Satu kali di tahun 2005, saudara-saudara, ketika saya baru pertama kali sampai di Sumbawa tahun 2004, tahun 2005, ya, saya harus ke Denpasar. Denpasar, saya belum pernah ke Denpasar dari Sumbawa. Dari Sumbawa, ya. Kalau dari Denpasar ke Sumbawa pernah satu kali itu. Naik bis. Denpasar, Mataram, Mataram, Sumbawa. Jadi saya tidak tahu jalan ke Denpasar. Tapi tahun 2005, bulan 5, kami ada rapat saudara waktu itu, dan saya harus ke Denpasar. Waktu itu saya ada motor Win, tahu Win ya?
Honda Wing. Itu cc-nya 100 ya. 100 Wing atau 110 saya lupa. Tidak cepat. Motor Wing itu lampunya baru nyala kalau digas. Kalau tidak dia redup. Itu Wing. Mana kuning lagi lampunya, saudara. Saya ingat betul hujan deras dari Sumbawa. Waktu itu kami masih tinggal di sebelah situ. Ya. Setelah berdoa jam 6 pas sore, saya berangkat menuju Denpasar, naik motor Wing dalam keadaan hujan deras. Belum pernah naik darat. Lalu saya berdoa, Tuhan pimpin. Naik kan? Motor sendiri, hujan deras. Saudara-saudara, saya sudah 2 jam naik motor. Semakin lama jalan semakin sepi. Hanya ada bunyi jangkrik, sesekali cicak yang bernyanyi. Saya dengarkan, saya lihat, ini sepi Tuhan, ini kemana? Enggak tahunya saudara, saya lolos jalan menuju Taliwang. Kenapa demikian? Pertama, hujan deras sekali saudara. Dan marka jalan itu tidak kelihatan. Belokan yang ke arah Tano itu banjir hampir selutut waktu itu. Jadi saya tidak perhatikan, saya hanya fokus ke depan. Lama-lama saya lihat, seingat saya waktu naik bis tidak ada jalan begini pikir saya. Habis itu saya pegang kopling, saya gas. Saya cari marka, Taliwang ini. Balik saya saudara. Itu jam 8 lewat malam. Saya pelan, akhirnya saya, ini menuju Tamo. Karena dari Taliwang akhirnya saya belok kiri. Sampai di kapal puji Tuhan, walaupun basah kuyup, karena waktu itu masih muda, darah muda, nggak ada sakit-sakitnya. Ya kan? Saya ingat lagunya Roma Irama itu saya dikuatkan oleh lagu darah muda. Sampai turun di Padang Bayi saudara. Pertama-tama turun dulu di Lombok. Apa itu penyeberangan Lombok itu apa Pak? Kayangan. Ya, hujan sudah reda. Saya ingat betul jam 2 saya turun kapal. Jadi saudara, karena saya belum pernah ke Lombok sendirian, mata saya tidak lepas dari marka jalan. Saya ikuti, kemana ini sampai Lembang. Saya ikuti, saya baca Mas Bagi kan? Kenapa enggak Mas Bagus aja ya pikir saya, tapi saya lanjut aja, ya kan? Saya ikuti. Akhirnya saudara-saudara, kira-kira jam 4 atau setengah 5 saya nyampe di Padang Bayi. Naik kapal, turun di bukan nyampe di Lembang kok Padang Bayi. Naik kapal turun di Padang Bayi udah agak siang. Ya kan udah agak siang sekitar jam 10. Nah, giliran saya ke Denpasar. Enggak pernah ke Denpasar, saudara-saudara. Marka jalan juga. Akhirnya setelah keliling-keliling masuk gang keluar gang gara-gara marka jalan yang menyesatkan ada, saudara. Tiba juga saya di Hagios di Ponorogo jam 12 siang. Kenapa saya tiba saudara-saudara? Karena ada marka jalan, ada petunjuk. Dan saya taat kepada setiap petunjuk itu. Saya belum pernah ke Bali waktu itu dari Sumbawa. Tapi nyampe juga, naik motor, saudara, dengan segala keterbatasan. Nyampe, karena ada petunjuk. Nah begitulah yang mau kita bahas pagi ini. Ketika kita tunduk kepada setiap petunjuk Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita bisa mencapai garis akhir. Ya, kita bisa mengalami yang dinamakan dengan mengakhiri segala sesuatu dengan baik dan benar. Ya, finishing well. Mengakhiri semuanya dengan baik. Dan kita bisa mengalami setiap rencana Tuhan yang Tuhan rancang bagi hidup kita. Berbeda saudara-saudara kalau saya tidak mengikuti marka jalan. Marka jalan bilang lurus, saya belok kiri. Nah itu terjadi saudara-saudara setelah pulang dari Bali. Saudara-saudara, saya cerita. Setelah pertemuan selesai saudara-saudara,
ada teman saya hamba Tuhan dari Bima yang bernama Om Richard. Om Richard bilang, Pak Sam, saya ikut naik motor. Jangan, nggak punya helm kok ikut sih. Akhirnya cari helm, sudah dapat helm proyek. Tahu helm proyek kan? Yang ceper itu. Pak Richard, saya tidak tahu jalan menuju Padang Bayi. Oh tenang, saya tahu. Betul memang dia tahu. Nyampe Padang Bayi, saudara, ditangkap polisi. Berhenti Pak. Mana SIM? STNK, saya keluarkan SIM STNK. Dia baca pendeta. Mimiknya berubah, intonasinya berbeda. Dia begini, Pak, maaf, lain kali Pak tidak boleh pakai helm ceper. Ditunjuk Pak Richard. Tapi kali ini silakan Pak, Bapak masuk aja ke kapal. Karena waktu itu kapal sudah mau berangkat, kita antri. Terima kasih Pak, lain kali tidak boleh Pak. Ini bukan peruntukan untuk mengendara motor. Proyek sih sudah. Terus saya pandang teman saya, bukan? Ketawa kita juga. Masuk kita saudara-saudara. Turun kita dilempar jam 5 subuh. Kapal merapat. Saya tanya Pak Richard, saya tidak perlu perhatikan marka jalan ya, seperti saya pergi. Pak Richard hafal nggak dari Lembar ke Padang Bayi? Oh hafal. Tenang, saya lama di sini gitu. Oke, fine. Pak Richard perintahkan saja lurus belok saya ikut. Oh betul saudara, lurus pasang, lurus. Dia nggak bisa bawa motor kuin itu. Jadi saya nggak tahu. Lama-lama saudara saya curiga. Saya tidak ingat saya pernah lewat sini Pak Richard. Terus dia bilang tiba-tiba di telinga saya kan di belakang. Maaf Pak Sam. Kenapa? Wah udah curiga sudah minta maaf ya kan? Kita salah. Udah sampai kami di Praia saudara. Waktu itu Praia masih sawah. Iya kan? Tahun 2005 belum ada pembangunan di situ. Jadi kami balik 2 jam dari Praia itu menuju ke Kediri itu, persimpangan itu. Balik lagi kita ke Mataram. Sampai di Mataram saudara, kita tidak melihat marka lagi karena andalan saya kan ada di belakang. Lurus Pak Sam, nabrak arah kita. Di Cakra itu. Udah gitu dengan PD-nya, saya lihat, orang-orang, kok mereka tunjuk-tunjuk kita Pak Sam. Kata mungkin kenal kali, ketawa gitu doang. Oh itu ada polisi. Polisi kan biasa ada di tikungan apa di persimpangan kan ada pos polisi kecil. Oh ada polisi itu kita berhenti. Berhenti saya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Mau tanya? Yap. Kemana arah jalan ke apa ini? Kayangan. Diberitahu saudara. Oh nanti Bapak ini lurus saja. Kan Cakra itu kan. Oh Cakra yang lurus kan lurus. Waktu itu kami belum tahu. Lurus, ikuti aja terus nanti, gak usah kau ikuti jalan besar aja. Siap, nanti lu lama-lama nyampe kayak. Siap, terima kasih. Tunggu dulu Pak. Ada apa? Bapak ikut saya ke kantor. Karena saya bawa motor, saya yang diajak ke kantor. Kenapa? Bapak nabrak arah jalan. Bapak nggak tahu ini satu arah ke sana. Kenapa Bapak? Waduh, nggak lihat. Saya lihat lagi Pak Richard. Ya kan? Lalu saudara di kantor apa di pos polisi itu mana SIM STNK? Saya kasih SIM STNK. Lagi-lagi yang nangkap saya ini orang Jawa saudara. Kenapa saya tahu orang Jawa? Namanya dan wajahnya. Ya sampai situ dilihat dia masuk ke dalam saudara. 3 menit dia nggak keluar. Yang keluar orang Toraja. Pertanyaan pertama, betul Bapak pendeta? Kan SIM saya pendeta kan. Betul Pak. Kenapa Bapak melanggar marka jalan? Waduh maaf Pak, saya nggak tahu. Tadi kita tuh bingung cari jalan. Memang kita bingung sudah. Teman saya yang tahu ini nggak ngomong, ya tabrak aja. Lagi-lagi dia bilang kali ini saya maafkan Bapak. Bapak lanjut aja. Lain kali jalan marka jalan ditabrak. Siap. Saudara, 2 kali kita lolos ditilang tuh gara-gara ada judul pendeta di sini. Saudara, kenapa kami mengalami serangkaian pas pulang itu mengalami serangkaian halangan? Karena kami tidak tunduk pada petunjuk. Iya kan? Kami ditangkap polisi di Padang Bayi karena kami tidak mengikuti petunjuk. Kami ditangkap
polisi dicakar karena kami tidak mengikuti petunjuk. Ya untungnya, jangan bilang kan toh dilepaskan juga. Itu blessing in disguise, saudara. Itu berkat yang tak terduga itu. Ya kan? Tapi kan seharusnya kita ditilang kan? Ya, tapi karena mungkin dia judul ada pendetanya dilepasin itu. Ya. Saya mau nolak di negeri orang. Tapi kesimpulannya adalah kenapa waktu saya pergi sendirian ke Bali saya lolos. Pertama, saya berpikir saya tidak mungkin, karena saya sendiri saya belum pernah, maka saya memfokuskan diri untuk betul-betul melihat semua tanda. Jadi saya konsentrasi. Kenapa pas pulang saya tidak konsentrasi melihat tanda? Karena ada guide-nya. Saya berharap dia yang konsentrasi. Begitu pula kita ketika kita berjalan bersama Tuhan, saudara. Betul kan? Kita bisa sampai ke tujuan. Itu membutuhkan dedikasi, membutuhkan konsentrasi. Tidak bisa kita mengikut Tuhan itu, saudara-saudara, dengan cara-cara yang ya seperti yang kami lakukan. Akhirnya kami tidak konsentrasi dalam marka jalan karena berharap ada yang menunjukkan. Ya, nah Yusuf dia adalah seorang lelaki, seorang pria yang hebat, yang taat kepada petunjuk Tuhan. Next, kita lihat peristiwa pertama, ya, itu Matius 1 ayat 18 sampai 25. Itu berita tentang kelahiran Kristus. Di dalam peristiwa itu, tadinya Yusuf mau menceraikan Maria. Di abad pertama, seorang yang bertunangan itu sudah sama dengan orang yang menikah, tetapi mereka belum boleh melakukan hubungan suami istri. Jadi seorang yang bertunangan itu pada masa itu dianggap sudah menjadi sah sebagai suami istri, hanya saja tidak boleh kumpul sampai nanti dinikahkan. Sehingga bahasa Alkitab, karena Maria mengandung Yusuf 19, karena Yusuf suaminya. Yusuf disebut sebagai suami walaupun mereka masih bertunangan. Ingat ya, budaya saat itu beda dengan budaya kita sekarang. Jangan nanti saudara masih tunangan lalu bilang Alkitab masih tunangan sudah suami, lalu panggil suami, suamiku, istriku, seperti film White Snake Legend. Ya, nggak boleh, itu budaya yang berbeda. Budaya Timur Tengah pada waktu itu kalau sudah bertunangan, engage gitu ya, mereka sudah seperti suami istri, tapi belum boleh melakukan hubungan suami istri. Makanya Yusuf diam-diam mau menceraikan Maria. Tapi apa yang terjadi? Malaikat Tuhan datang, betul? Lalu berbicara kepada Yusuf. Yusuf, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu, karena bayi yang ada dalam kandungannya berasal dari Roh Kudus. Dia akan dilahirkan dan engkau harus menamakan dia Yesus, karena dia yang akan membebaskan umatnya. Dan orang-orang akan menamakan dia Immanuel, yang artinya Tuhan beserta kita. Apa yang dilakukan Yusuf, saudara-saudara? Di ayat 24 dan 25, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Yusuf taat kepada petunjuk Tuhan, taat dia. Ya, ini kisah pertama. Kisah kedua, next. Peristiwa kedua di Matius pasal 2 ayat 13 dan 15, ya. Ketika Herodes tahu bahwa dia dipecundangi oleh orang-orang Majus dan dia ingin membunuh bayi Yesus yang pada masa itu sudah berumur sekitar 2 tahun. Dia tahu
Orang Majus sudah mengambil jalan lain supaya tidak ditangkap Herodes. Lalu saudara-saudara, ya, di pasal 2 ayat 14 dan 15 dikatakan, Yusuf pun bangun dan mengambil anak itu serta ibunya palak itu, lalu menyingkir ke Mesir. Kenapa Yusuf menyingkir ke Mesir? Karena di ayat 13 dikatakan, setelah orang Majus itu berangkat, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Lagi-lagi Yusuf taat. Ya, Yusuf taat kepada petunjuk yang Tuhan berikan. Peristiwa ketiga, saudara, Matius pasal 2 ayat 19. Ya. Kembali dari Mesir, setelah Herodes mati, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Yusuf membangun dan mengambil anak itu serta ibunya, lalu pergi ke tanah Israel. Lagi-lagi Yusuf taat. Saudara melihat 3 kejadian, 3 peristiwa, dan Yusuf taat. Saudara bisa bayangkan, andai kata Yusuf tidak taat, apa yang terjadi? Bisa jadi Herodes berhasil membunuh bayi Yesus, betul? Kita tidak bisa katakan, masa bayi Yesus Tuhan kok bisa dibunuh? Karena rencana Allah itu melibatkan manusia. Betul? Relasi kita dengan Tuhan itu adalah relasi timbal balik. Kita tidak bisa berkata hanya Tuhan punya rencana yang baik buat saya. Ya, itu betul. Tuhan punya rencana yang baik buat saya, tepat sekali. Tetapi harus ada respons dari kita. Taat kepada petunjuk Tuhan. Andai kata kita tidak taat kepada petunjuk Tuhan, maka rencana sebagus apapun yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita tidak akan terlaksana. Itu sebabnya Tuhan memberi ke dalam diri manusia itu kehendak bebas. Betul? Pada waktu Adam dan Hawa ada di Taman Eden, mereka boleh menikmati semua privilege itu Taman Eden. Mau makan buah kapan saja monggo, ya kan? Nggak beli, gratis. Banyak sekali tanaman yang menyehatkan di Taman Eden. Mereka dicukupkan makanan mereka. Hanya satu penguji kehendak bebas mereka. Hanya satu penguji kehendak bebas. Tuhan memberikan kepada Adam dan Hawa kehendak untuk memilih sendiri. Tapi sebelum mereka memilih, Tuhan memberi pengetahuan dulu. Apa yang Tuhan katakan? Semua buah di dalam taman ini boleh kamu makan. Tetapi ingat, tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman itu, betul gak? Diberitahu gak sama Tuhan? Tuhan kan gak diam-diam kan? Dia gak bilang, mudah-mudahan nih Adam ambil itu buah, saya gak mau kasih tahu. Biar terjebak dia. Begitu? Tidak. Tuhan memberikan kepada Adam dan Hawa kehendak untuk memilih. Tapi sebelum mereka memilih, Tuhan memberikan pengetahuan agar mereka memilih dengan tepat. Persoalannya adalah, walaupun Adam dan Hawa sudah dibekali dengan pengetahuan untuk memilih dengan tepat, mereka tetap memilih untuk melanggar ketentuan Tuhan. Bisa kita tangkap itu? Kurang apa kita memiliki pengetahuan tentang Allah? Saya kira sudah cukup, betul. Udah berapa ratus kali saya mendengarkan khotbah, berapa ratus minggu yang saya hadiri ibadah-ibadah. Dalam 1 tahun saja ada 52 minggu.
taruhlah 10%-nya saya nggak hadir. Ya, jadi sekitar 45 minggu per tahun saya hadir di ibadah. Saya sudah jadi Kristen 40 tahun lah, taruh kesadaran saya jadi Kristen. Bayangkan 45 kali 40 tahun, udah berapa ratus kali saya ibadah. Iya kan? Ribu malah 1600 lebih saya beribadah. Dari 1600 beribadah, bayangkan berapa ribu khotbah yang saya dengarkan. Belum tengah minggu saya kadang dengarkan khotbah. Betul? Seharusnya semua orang Kristen di ruangan ini memiliki pengetahuan yang cukup untuk memilih, untuk taat kepada petunjuk Tuhan. Persoalannya dan pertanyaannya, apakah kita selalu taat kepada petunjuk Tuhan? Itu harus kita renungkan baik-baik. Yes, kita memang masih terdiri dari darah dan daging, betul. Kita masih terdiri dari kehendak-kehendak duniawi, ya. Tetapi ada Roh Kudus yang bisa membimbing kita, betul kan? Yohanes pasal 14 dengan jelas berkata apa? Dia yang akan mengingatkan kamu, Dia yang akan mengajari kamu. Persoalannya adalah apakah kita mau diingatkan? Apa kita mau diajari? Kalau hati kita emosi, ya kan? Manusia sebijak apapun yang ngomong sama kita, kadang nggak masuk, betul? Betul saudara? Nah itu dia. Dari ketiga peristiwa ini, Yusuf taat kepada kehendak Allah. Di dunia ini saudara-saudara, saya ngomong di dunia, kita tidak terkecuali, kita juga ada di dalam dunia. Memang kehendak daging itu lebih menarik ketimbang kehendak roh. Ya kan? Kehendak daging itu kadang lebih menarik bagi kita. Tetapi kita oleh Allah disebut manusia-manusia rohani. Ya kan? Pneumatikos dalam bahasa kitab Korintus. Manusia-manusia rohani, yang rohani. Ya. Manusia-manusia yang rohani seharusnya mengikuti petunjuk yang Tuhan berikan. Amin. Ya. Next, Yusuf taat kepada setiap petunjuk Tuhan yang diberitahukan kepadanya. Kemudian apa yang terjadi? Rencana Allah terlaksana dengan next quote. Rencana Allah terlaksana dengan baik. Rencana Allah terlaksana karena ada dialektika, ada respon dari Yusuf. Kita tidak boleh salah memahami rancangan Allah. Kita tidak boleh memahami rancangan Allah dari satu sudut yang aktif, hanya Allah saja, tidak. Allah merancangkan bagi hidup kita sesuatu yang baik, seperti firman Allah berkata, rancanganku adalah rancangan masa depan yang penuh dengan harapan, dan saya percaya itu. Tetapi untuk mencapai rancangan Allah terlaksana dalam hidup kita, harus ada dialog, dialektika dengan kita. Harus ada respons, yaitu tunduk kepada Allah dan kehendaknya. Sama seperti Adam dan Hawa tadi. Mereka ditempatkan di Taman Eden. Semua hal boleh mereka nikmati, tapi harus terjadi dialektika. Tuhan ingin melihat respons. Begitu Adam dan Hawa dengan pengetahuan yang cukup, tetapi memilih melanggar batas-batas yang Tuhan tentukan, ada hukuman yang diberikan. Apa? Usir mereka dari Taman Eden. Ingat, ada kata usir. Menendang dengan paksa, diusir. Setelah diusir di Taman Eden, supaya manusia itu tidak masuk lagi, ditempatkanlah 4 kerub di setiap sudut taman itu, betul? Dengan pedang yang bernyala-nyala. Selalu ada dampak ketika kita melanggar petunjuk Allah. Minimal dampaknya adalah kita tidak bisa lagi mengalami tergenapinya kehendak Allah dalam hidup kita.
Selalu ada dampak, saudara. Jadi kita tidak boleh menganggap enteng ketika kita melakukan kesalahan-kesalahan terkait dengan Tuhan dan kehendaknya. Nggak boleh kita anggap enteng, karena itu berdampak. Ya, kita harus betul-betul konsentrasi seperti yang saya gambarkan di awal. Kenapa saya waktu saya sendiri naik motor dari Sumbawa bisa nyampe di Denpasar dengan selamat, padahal saya belum pernah ke sana. Sama-sama ada marka jalan, waktu pulang pun ada marka jalan, betul. Persoalannya adalah waktu saya berangkat, saya sadar saya sendiri, saya tidak mau tersesat. Saya konsentrasi dengan marka ini. Capek saya balik. Tapi begitu pulang, saya punya ketergantungan tuh sama teman saya, betul nggak? Sehingga saya tidak konsentrasi. Nah, orang yang kepada saya bergantung pun tidak konsentrasi. Makanya kami tersesat kemana-mana. Ke Praia 2 jam, ditangkap polisi helm ceper, ditangkap polisi nabrak jalur satu arah. Banyak yang terjadi, saudara. Banyak gangguan. Ya, karena apa? Tidak lagi konsentrasi melihat petunjuk. Petunjuknya ada. Petunjuknya nggak dicabutin sama di sub itu, enggak. Waktu saya pergi ke Denpasar maupun pulang, petunjuknya tetap ada di situ. Bedanya apa? Waktu saya berangkat saya konsentrasi, penuh dedikasi, nyampe saya Denpasar. Waktu pulang tidak. Iya kan? Kadang-kadang apa yang kita punya membuat kita tidak lagi konsentrasi kepada petunjuk Allah. Betul? Saya merasa punya teman itu yang tahu dari Denpasar sampai Bima, tahu jalan karena udah sering riwariwi bertahun-tahun dia di sini. Saya bergantung sama dia. Pesannya, saudara, kadang-kadang, saya ambil kata kadang-kadang ya, tidak selamanya. Kadang-kadang apa yang kita miliki itu menghalangi konsentrasi kita kepada petunjuk Tuhan. Betul? Makanya di Alkitab Allah tidak membenci kekayaan, tidak. Tidak, saudara. Tetapi di Alkitab khususnya Perjanjian Baru, kayaknya Allah kok menentang orang kaya terus, betul nggak? Di mana ada kisah orang kaya itu selamat di Perjanjian Baru? Bukan berarti Tuhan tidak suka kekayaan, tidak. Tapi kecenderungan kalau orang sudah kaya, punya ini, punya itu, dia akan terdistraksi, teralihkan dari konsentrasinya kepada petunjuk Allah. Iya kan? Makanya hati-hati kalau kita diberi berkat oleh Tuhan. Ya. Ini baru dapat handphone yang sedikit mahal, setengah hari megang handphone. Tanya siapa hari ini yang baca Alkitab? Enggak ada yang tunjuk tangan. Iya kan? Ini macam apa kita ini jadi orang Kristen, ini macam apa ini? Makanya Tuhan lebih senang kalau HP kita Nokia yang bisa melempar anjing tewas itu, supaya ada waktu baca Alkitab. Iya kan? Berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk update status, melihat status orang. Rajin betul kita lihat status orang. Saya bilang sama istri saya, sama Gian, HP papa kalau kalian pakai, buka, jangan sekali-sekali buka statusnya orang di WhatsApp saya. Betul, itu tegas saya ngomong. Dan saya tidak pernah lihat status orang di WhatsApp satu kali pun seumur hidup saya. Enggak penting buat saya. Kadang orang buat status kita yang tersinggung. Iya kan? Status
WA-nya kok gini ya, kayaknya ini nyinggung saya. Nyinggung apa? Ya soalnya kemarin saya baru sentuhan sama dia, mungkin dia marah sama saya, langsung bikin status gini. Dukun Anda ini. Kok tahu? Makanya untuk meniadakan yang begitu-gitu, mulai sekarang gak usah lihat status orang. Tapi berat ya, nggak lihat status tuh ya. Ini satu kebutuhan pokok, Pak. Sekarang tuh kebutuhan pokok tuh sandang, pangan, papan, dan lihat status orang. Kebutuhan primer ya. Kalaupun Anda dan saya tetap harus melihat status orang, jangan mudah baper. Betul? Jangan nanti lihat status orang baper, bawa-bawa perasaan. Ini kayaknya nyinggung saya ini. Kalau udah kayaknya, sudah. Nanti rencana Allah nggak terlaksana loh dalam hidup kita. Ingat petunjuk Tuhan, ikuti aja. Apakah ketika kita mengikuti petunjuk Tuhan jalan selalu lancar? Tidak. Makanya tadi saya gambarkan. Saya sering mengendarai mobil ke Bima, saudara. Di tengah jalan ada kadang daun itu yang licin itu, karena setiap dulu saya seringnya akhir tahun Desember. Kita harus hati-hati. Kadang-kadang ban pecah, kami pernah kena tulang, saudara, bannya pecah. Untung ada Om Yakub yang kuat membuka ban itu. Kena tulang sapi, pecah ban kita. Ada halangan, tapi ingat, semua halangan itu tidak membuat rencana Allah gagal, karena itu memang halangan. Tapi kalau kita dengan sengaja tidak mengikuti petunjuk, harusnya sampai di pertigaan sebelum dompo kita ke kanan, kita nggak ikut, kita suka-suka ke kiri kita. Bukan nyampe Bima kita, sampai Calabai. Betul? Tujuan kita tidak tercapai. Makanya kegiatan-kegiatan yang nggak berguna itu jangan dilakukan, saudara. Apakah salah melihat status orang di media sosial? Tidak. Tapi kalau Anda dan saya rajin melihat status orang, tapi tidak baca firman, dosa itu. Dosa itu, saudara. Makanya Tuhan kadang tanpa sepengetahuan dan seizin kita mecahin tuh HP kita dengan banyak cara. Entah anak kita yang banting, mungkin kita terlalu banyak main HP. Ya kan? Yang kita harus cinta itu firman Allah, saudara. Firman Allah kita harus cinta. HP ini adalah device, namanya juga device, alat. Alat itu untuk mencapai tujuan, bukan mengalihkan kita dari tujuan. Di HP kita apa aplikasinya? Ada orang semua aplikasi ada, hanya Alkitab yang tidak ada, udah nggak muat, Pak. Ya kalau udah nggak muat, TikToknya dihapus dulu. Kalaupun kita nggak bisa tanpa TikTok, yang lain dihapus. TikTok udah kebutuhan primer, Pak. Loh, saya prihatin loh, akhir-akhir ini ada FB Pro itu. Itu orang kayak berjuang. Saudara, kalau saudara ikut di FB Pro, Anda harus mati-matian konsentrasi di situ baru bisa. Ada teman saya pendeta, untung bukan GSJ, teman sekolah, pendeta, pakai kaos kutang, nari-nari, nari terus, pendeta itu, sampai saya bilang, ya Allah, buat apa? Nggak cukup, padahal pendeta itu digaji loh, bukan Pentakosta Karismatik kayak kita. Digaji dia, kurang cukup. Saya dia punya mobil, rumahnya juga interior bagus, kok masih harus gini-gini dia? Pakai kaos koteng, koteng apa kotang? Kutang, kutang. Buat apa? Saya masih agak
mau ikut aktif di FB Pro, Anda harus betul-betul bekerja untuk FB Pro itu, baru bisa. Kalau cuma sekedar guys, ada target kan? Dalam sekian hari harus dapat ini pintu terbuka 1, pintu 2 terbuka, udah kayak bandara. Saudara, penerbangan 457 JT Airways, silakan masuk lewat pintu 1. Ya kan? Itu. Setengah mati saya lihat orang yang ikut FB Pro itu. Boleh kalau Anda memang dedikasinya di situ. Tapi jangan lupa juga baca Alkitab lah. Amin. Jangan sampai rencana Allah itu tidak tergenapi dalam hidup kita. Ya, next. Pada masa kehidupan Yusuf, Allah memberi petunjuk dengan memakai mimpi. Ingat ya, dengan memakai mimpi. Apakah sekarang kita harus bermimpi mendapatkan petunjuk Tuhan? Tidak. Ini baca baik-baik. Ada Alkitab di tangan kita. Makanya saya kadang-kadang lihat orang, Pak, saya mimpi. Mimpi aja direpotin. Tafsir, baca buku tafsir mimpi. Saya, Pak, mimpi DJ kodok. Mimpi digigit ular. Udah khawatir aja. Saya baca, Pak, kalau ada orang mimpi digigit ular itu tanda bahaya, akan terjadi malapetaka. Dari mana? Itu bukan petunjuk Tuhan, itu petunjuk togel. Kalau ada yang masih suka pegang togel sini, udah tahu togel itu dipencet aja spinnya, masih mimpi. Kalau 10 mimpi kita lah, mimpi siapa yang masuk togel? Ya kan? Mimpi dikejar cicak, dicari artinya. Saudara-saudara, zaman dulu, sarana yang paling tepat dan cocok untuk Tuhan berbicara kepada manusia, salah satunya adalah mimpi. Zaman dulu. Dan zaman dulu orang mimpi nggak ada beli togel, karena memang belum ada togel saat itu. Jauh sebelum masa Yusuf, di dalam Alkitab juga ada orang-orang yang mendapat petunjuk Tuhan melalui mimpi. Misalnya Yakub di Betel, dia mimpi kan? Yang dia melihat tangga naik sampai ke surga itu. Lalu Yusuf anak Yakub, bukan Yusuf bapaknya Yesus, bukan. Yusuf anak Yakub, dia mimpi matahari, bulan dan 11 bintang sujud kepadanya. Mimpi kan? Nebukadnezar mimpi. Daniel mengartikan mimpi itu. Ya. Jadi mimpi pada waktu itu adalah sarana yang Tuhan pakai untuk berbicara kepada orang-orang tertentu. Itu pun bukan semua orang. Karena sarana itulah yang paling tepat sesuai zamannya. Nah, sekarang udah zaman modern. Apa Tuhan masih pakai mimpi? Ini loh ada di tangan kita. Ini. Kalau kita sakit hati sama orang, apa kita perlu Tuhan beri aku mimpi? Apakah harus membalas orang itu? Mudah-mudahan malam ini aku mimpi tentang petunjuk Allah. Kalau dalam mimpiku ada ular gigit singa, berarti aku harus balas orang itu. Begitu? Ini loh cukup. Janganlah membalas yang jahat dengan yang jahat, tetapi balaslah yang jahat dengan yang baik. Dengan demikian kamu akan disebut anak-anak Allah, Bapamu yang di surga. Jika kamu hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah upahmu? Orang-orang Farisi ahli Taurat juga melakukan hal yang sama. Jika kamu hanya memberi salam kepada mereka yang memberi salam kepadamu, apakah upahmu? Orang-orang Farisi dan ahli Taurat juga melakukan. Karena itu aku berkata kepadamu, sesungguhnya, kata Yesus. Yesus yang ngomong.
Iya kan? Dari mana kita tahu? Ini. Nggak perlu kita minta tanda dari Tuhan. Makanya saya agak ilfil ada orang-orang Kristen hari-hari ini kalau butuh sesuatu minta tanda dari Tuhan. Nggak dewasa banget imannya. Dan saya larang jemaat saya minta tanda-tanda dari Tuhan. Nanti kalau kita salah melihat tanda gimana? Tuhan, apakah aku boleh menikah dengan orang itu Tuhan? Beri aku tanda. Udah tau beda iman itu. Masih minta tanda. Minta tanda. Padahal kita dengan jalan berkata apa? Janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang. Apakah ada Beelzebul? Itu gambaran iblis waktu itu. Beelzebul itu bisa bersatu dengan Tuhan? Gak bisa. Nah itu digambarkan dalam konteks hubungan perkawinan. Pertama-tama kalau kita sudah tidak seiman, masa masih minta tanda? Masih mau minta tanda? Oh Tuhan, berikan aku tanda jika ini memang jodohku. Tiba-tiba dia tidur. Dia dengar Syahrini nyanyi. Jodohku, maunya ku dirimu. Oh ini dari Tuhan ini. Ada Alkitab saudara-saudara untuk meminta petunjuk Tuhan. Amin. Amin. Itu dia. Jadi bagi kita sekarang, kita punya firman Allah untuk dapat mengerti petunjuk Tuhan dalam hidup kita. Makanya rajin baca Alkitab. Itu kenapa kita punya program 2 tahun membaca Alkitab. Ini tinggal 5 hari bulan ini baca Alkitab. Ya kan? Kemarin sudah masuk, hari ini masuk ke Wahyu pasal 17. Tinggal 5, 18, 19, 20, 21, 22 selesai. Mulai tahun depan kita baca lagi selama 2 tahun. Dan saya sudah bilang saya tidak akan cetak lagi, tetapi setiap hari malam saya akan post. Besok kita baca ini, sehingga semua orang harusnya wajib membaca pada saat yang ditentukan. Kalau tidak ya hilang, supaya tidak ada rapel-rapelan. Amin. Ya, saya juga pernah sih rapel-rapel ayat Alkitab. Pernah saya sampai kadang saya lupa atau nggak sempat. Aduh, saya rapel besoknya. Jadi untuk Tuhan. Tapi komitmen kita mulai tahun depan tidak akan ada rapel-rapelan. Bagaimanapun kita harus sempatkan untuk baca Alkitab setiap hari. Amin. Dan itu pilihan. Saya tidak akan tanya siapa yang baca Alkitab, nggak akan. Saya akan post, Anda baca, puji Tuhan. Tidak baca, Anda berhubungan dengan Tuhan langsung. Ya. Jadi saudara, jangan lagi minta petunjuk Tuhan melalui hal-hal yang supranatural hari ini. Mimpi, penglihatan. Zaman dulu itu cocok, zaman sekarang enggak. Zaman sekarang baca firman Tuhan. Lihat petunjuk Allah di dalam firman Allah. Semuanya ada, lengkap. Terakhir ya Bu. Terus. Nah ini dia terakhir. Seperti Yusuf, mari kita taat kepada setiap petunjuk dari Tuhan yang ada dalam firman-Nya. Maka rencana Allah akan terlaksana bagi kita. Tuhan itu nggak pernah punya rencana jahat bagi manusia. Kenapa kadang manusia tidak menggenapi rencana Allah? Karena dialektikanya gagal. Kita tidak berespon sesuai dengan yang Tuhan harapkan. Mudah-mudahan khotbah ini bisa memotivasi kita lebih konsentrasi lagi melihat setiap petunjuk Tuhan dalam firman-Nya. Dan tidak hanya konsentrasi seperti Yakobus berkata, janganlah kamu hanya menjadi pendengar saja, tetapi juga menjadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita.